Eksekusi 3 kapal asing yang ditangkap pada 2 November lalu karena menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia sudah dilangsungkan dari perairan Tarempa, Kepulauan Riau. Reporter kami, Maria Lizia Hasni, akan melaporkan jalannya eksekusi tersebut. Kita akan langsung ke Maria. Ya Maria, bagaimana jalannya eksekusi di sana? Eksekusi 3 kapal asing sudah berhasil dilakukan dari tadi pagi pukul 10 Indonesia Barat hingga pukul 11.30 Indonesia Barat. Ketiga kapal tersebut dieksekusi di titik tengah perairan Tarempa, Kepulauan Riau. Dan ketiga kapal tersebut Elvita sudah ditangkap oleh TNI Angkatan Laut Indonesia sejak tanggal 2 November 2014. Proses penyidikan dan juga penuntutan terlebih dahulu, dan berdasarkan proses penyidikan ketiga kapal tersebut memang merupakan kapal ilegal yang melintas karena tidak memiliki dokumen apapun. Dan mulanya ketiga kapal tersebut ini melintas sempat mengecoh TNI Angkatan Laut, yaitu menggunakan bendera Indonesia, sehingga sempat dibiarkan. Namun beruntung akhirnya Elvita, TNI Angkatan Laut kita menyadari kapal asing tersebut dan menangkap ketiga kapal asing tersebut untuk kemudian diproses lebih lanjut. Dan ketiga kapal dan eksekusi tadi juga berjalan cukup lancar, Elvita. Eksekusi dilakukan dengan cara penembakan, kemudian peledakan yang berujung pada tenggelamnya ketiga kapal asing tersebut. Tadi eksekusi dilakukan secara bergantian, kapal pertama, kapal kedua langsung menyambung ke kapal ketiga. Dan nantinya Elvita, penjagaan seperti ini dan juga penenggelaman kapal-kapal asing ini tidak akan berhenti sampai di sini, karena ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama atau PKB Angkatan Laut dan Menteri juga Kelautan yang lebih meningkatkan atau menindak tegas penegakan hukum di Laut Indonesia. Dan proses ini juga sudah sesuai dengan hukum di Indonesia, yaitu pasal 76A 45 tahun 2009 yang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang memang di situ mengatur mengenai penenggelaman kapal secara ilegal di perairan laut Indonesia. Khususnya juga nantinya akan lebih diketatkan lagi penjagaan di sekitar perairan Tarempa ini, karena kita tahu bahwa di perairan Tarempa Kepulauan Riau ini kaya sekali akan sumber daya alam ikannya. Dan juga diharapkan dari penenggelaman 3 kapal asing tersebut, kapal nanti akan tumbuh menjadi terumbu karang, sehingga juga dapat melestarikan kekayaan perairan laut Indonesia kita. Elvita. 3 kapal tersebut dieksekusi di titik tengah perairan Tarempa, Kepulauan Riau. Dan ketiga kapal tersebut Elvita sudah ditangkap oleh TNI Angkatan Laut Indonesia sejak tanggal 2 November 2014. Proses penyidikan dan juga penuntutan terlebih dahulu, dan berdasarkan proses penyidikan ketiga kapal tersebut memang merupakan kapal ilegal yang melintas karena tidak memiliki dokumen apapun. Dan mulanya 3 kapal tersebut ini melintas sempat mengecoh TNI Angkatan Laut, yaitu menggunakan bendera Indonesia, sehingga sempat dibiarkan. Namun beruntung akhirnya Elvita, TNI Angkatan Laut kita menyadari kapal asing tersebut dan menangkap ketiga kapal asing tersebut untuk kemudian diproses lebih lanjut. Elvita dilakukan, dan itu tadi adalah kapal terakhir yang saat ini masih terbakar dan juga berangsur-angsur untuk tenggelam. 2 kapal lainnya sudah berhasil ditenggelamkan oleh pasukan TNI Angkatan Laut bersama dengan Bakorkam sini. Dan sudah bersama langsung dengan saya Kepala Harian Bakorkam Ladesi Albert Mamahit. Saya Elvita dilakukan, dan itu tadi adalah kapal terakhir yang saat ini masih terbakar dan juga berangsur-angsur untuk tenggelam. 2 kapal lainnya sudah berhasil ditenggelamkan oleh pasukan TNI Angkatan Laut bersama dengan Bakorkam sini. Dan sudah bersama langsung dengan saya Kepala Harian Bakorkam Ladesi Albert Mamahit. Saya Elvita dilakukan, dan itu tadi adalah kapal terakhir yang saat ini masih terbakar dan juga berangsur-angsur untuk tenggelam. 2 kapal lainnya sudah berhasil ditenggelamkan oleh pasukan TNI Angkatan Laut bersama dengan Bakorkam sini. Dan sudah bersama langsung dengan saya Kepala Harian Bakorkam Ladesi Albert Mamahit. Saya Elvita dilakukan,
Dan itu tadi adalah kapal terakhir yang saat ini masih terbakar dan juga berangsur-angsur untuk tenggelam. 2 kapal lainnya sudah berhasil ditenggelamkan oleh pasukan TNI Angkatan Laut bersama dengan Bakorkam sini, dan sudah bersama langsung dengan saya Kepala Harian Bakorkam Ladesi Albert Mamahit. 3 kapal tersebut dieksekusi di titik tengah perairan Tarempa, Kepulauan Riau, dan ketiga kapal tersebut Elvita sudah ditangkap oleh TNI Angkatan Laut Indonesia sejak tanggal 2 November 2014. Proses penyidikan dan juga penuntutan terlebih dahulu, dan berdasarkan proses penyidikan ketiga kapal tersebut memang merupakan kapal ilegal yang melintas karena tidak memiliki dokumen apapun, dan mulanya 3 kapal tersebut ini melintas sempat mengecoh TNI Angkatan Laut, yaitu menggunakan bendera Indonesia sehingga sempat dibiarkan. Namun beruntung akhirnya Elvita, TNI Angkatan Laut kita menyadari kapal asing tersebut dan menangkap ketiga kapal asing tersebut untuk kemudian diproses lebih lanjut. Indonesia. Ya. Dan yang ketiga, kita harus sampaikan kepada dunia bahwa kita kehilangan 300 triliun per tahun gara-gara penangkapan ikan secara ilegal oleh banyak nelayan-nelayan asing. Ini yang kemudian kita harus sampaikan juga. Dan kemudian yang terakhir, sebagaimana disampaikan oleh Presiden, bahwa yang ditenggelamkan itu kapalnya, tidak orangnya. Jadi kita masih menghormati hak asasi manusia. Kira-kira seperti itu. Pak Asep, banyak yang mengapresiasi kemudian kebijakan ini, terobosan untuk menenggelamkan kapal ilegal begitu. Tapi dengan segala kendala yang ada, bagaimana kemudian meyakinkan publik bahwa apa yang akan dilakukan ini akan berlangsung secara konsisten, tidak hanya gembor-gembor istilahnya di depan, tapi kemudian di belakangnya akan hilang begitu saja, Pak Asep? Kalau dari saya ya, untuk ke depan ini, saya yakin dengan terobosan Ibu Menteri ataupun langkah-langkah Ibu Menteri yang cukup signifikan ini, itu sudah memperlihatkan efek jera bagi pelaku usaha yang serakah. Sekarang bisa kita lihat hasilnya dari hasil monitoring PMS maupun dari satelit Indonesia, sudah titik-titik kontak itu sudah jarang, sudah boleh dikatakan sudah tidak sebelumnya seperti gerakan ini. Itu yang utama. Yang kedua, kita perlu membuat efek jera kepada pelaku usaha yang serakah itu, illegal fishing dan sebagainya, tetapi jangan terus-terus dibegitukan, karena nanti faktor yang lain juga akan berpengaruh. Misalkan kalau kita setiap kapal ikan ditenggelamkan, kan faktor lingkungan pun harus diperhatikan. Tapi yang jelas, dengan terobosan Ibu Menteri sekarang itu kita harus di backup oleh komitmen semua aparat penegak hukum yang terkait di dalam hal penegakan hukum di laut, terutama dalam penegakan hukum masalah pengamanan sumber daya ikan kita. Jadi saya dengan adanya demikian, mungkin kita dengan prosedur yang ada kita laksanakan. Next berikutnya cukup mungkin di blow up dari media elektronik aja, dari hasil penembakan-penembakan, biar mereka pun jera. Tapi untuk langkah ke depan kita menjaga biar mereka tetap jera terhadap melaksanakan EU fishing di laut, ya kita harus komitmen bareng, karena sementara ini unsur yang dipunyai tiap-tiap instansi itu sangat terbatas. Kalau dipadukan dan dikoordinasikan dengan baik, saya yakin bisa mengamankan sumber daya alam kita, khususnya sumber daya ikan yang ada di Indonesia ini. Saya mau ke Pak Firman terakhir. Pak Firman, bagaimana menjembatani permasalahan ini? Kita sepakat semua bahwa tidak ada yang boleh mengambil sumber daya di Indonesia ini tanpa izin. Kemudian permasalahannya alutsista tadi, kemudian bahan bakar minyak, kemudian agar menjadi sebuah kebijakan yang tidak hanya hangat di depan sebagai pencitraan saja, tapi konsisten terus dilaksanakan. Begini, sesungguhnya kalau terkait hal-hal yang sifatnya itu pendukung seperti yang kami sampaikan, itu adalah sangat mudah, karena ini pertama dukungan politiknya sudah dilakukan oleh Presiden, kemudian DPR juga sudah bikin regulasi. Namun kita semuanya lupa bahwa kapal-kapal yang akan ditenggelamkan ini adalah mempunyai bobot yang luar biasa, yaitu 100 GT ke atas. Dan 100 GT di atas ini yang sulit nanti dari pemerintah adalah, mampukah pemerintah itu melawan mafia-mafia di tengah laut ini? Karena kapal-kapal yang ditenggelamkan ini yang menggunakan bendera asing
itu ada mafia ketika mereka masih di batas di perairan wilayah perbatasan, itu masuk wilayah perairan Indonesia, mereka ganti bendera dan itu semua ada backendnya.